Setelah sebelumnya Huzi, Zhao, dan Yue mendapat tugas dari neneknya Xiao Xuan untuk pergi ke negara Jianyu demi mencari tahu tentang kebenaran Dewa Jilin yang memiliki kekuatan kultivasi ribuan tahun, akhirnya mereka sampai di mana mereka justru dikejutkan dengan kondisi ayahnya Yue yang terkena racun siluman dan setiap malam sifatnya akan menyerupai siluman yang haus akan darah. Meskipun Yue, Huzi, dan Zhao telah berusaha keras mencari obat mulai dari ilmu medis hingga ilmu hitam, tetapi hal itu tetap tidak mengubah takdir dan akhirnya pemimpin istana Jianyu pun meninggal. Setelah kematian pemimpin istana tersebut, otomatis Yue pun harus menjadi pemimpin istana Jianyu menggantikan posisi ayahnya, dan tentu saja hal itu menimbulkan pro dan kontra di mana beberapa petinggi istana mengundurkan diri secara paksa karena menilai Yue tidak akan mampu untuk memimpin negara. Sampai pada akhirnya Yue pun memutuskan untuk mengorbankan nyawanya kepada Dewa Jilin demi mensejahterakan rakyat, di mana pihak istana berniat melakukan upacara persembahan dan pemanggilan Dewa Jilin yang akan dilakukan 2 hari ke depan. 长征，我跟你回去。谢陛下。这千里之遥，疲惫无歇，失望得很啊。 Di sini terlihat sekali ambisi penasihat kerajaan dalam memakmurkan kembali wilayah Jianyu yang sebenarnya bagus. Namun ambisinya tersebut menjadi kelewatan ketika dia berniat untuk mengorbankan Yue. Bahkan tidak main-main, dia juga bersedia untuk rela mati menemaninya. 偏不顺应着天命。 Singkat cerita, akhirnya upacara pemanggilan Dewa Jilin pun tiba di mana Yue langsung dibawa ke altar petir untuk menyambut kedatangan Dewa Jilin. Di mana tentu saja Huzi, Zhao, dan pengawal Yue tidak tinggal diam begitu saja. Tapi karena Yue sudah pasrah dan justru menolak untuk pergi dan tetap meneruskan proses ritual tersebut, di mana tidak berselang lama, tiba-tiba akhirnya Dewa Jilin muncul dari dalam tubuh Yue dan disambut antusias oleh semua orang di sana yang memohon meminta pertolongannya. Di sini dewa itu lalu membuat semua orang di sana pingsan dan sedikit terkejut ketika melihat Huzi yang masih tetap sadar dan justru berniat melawannya menggunakan pusaka sihir yang langsung kembali aktif. 金刚诀，你怎么会有金刚诀？不知天高地厚。 Belum diketahui secara pasti apa sebenarnya hubungan Dewa Jilin dengan pusaka sihir, tetapi dewa tersebut seperti sudah paham di mana dia tiba-tiba kembali masuk ke tubuh Yue untuk menemuinya di alam bawah sadarnya. Di dalam, Dewa Jilin lalu menceritakan tentang perjanjian dengan leluhurnya 500 tahun yang lalu, di mana dulu leluhur mereka membuat perjanjian dengan Dewa Jilin untuk membangun dan melindungi rakyat Jianyu. Dengan kesepakatan, tubuh leluhur dan semua keturunannya akan dijadikan wadah sebagai tempat Dewa Jilin untuk berkultivasi. Dan yang tidak mereka ketahui selama 500 tahun ke belakang adalah ternyata Dewa Jilin sama sekali tidak membantu, karena selama ini dia terus bertapa dan fokus berkultivasi tanpa memikirkan urusan yang lain, sementara dewa yang sering dielu-elukan dan bahkan dianggap penyelamat hanyalah ilusi mereka sendiri atau kepercayaan yang selama ini dibuat oleh rakyat Jianyu seolah-olah Dewa Jilin lah yang membantu untuk memakmurkan negara tersebut. Padahal sebenarnya kemakmuran dan kesuksesan di wilayah Jianyu terjadi berkat usaha dan kerja keras mereka sendiri. 这一切都是靠我们自己的力量。是时候解除了。这便是当初我与你先祖。 Untuk itu, merasa sudah cukup, di sini beliau lalu membatalkan perjanjian kontraknya dengan Yue dan pergi dengan meninggalkan teratainya, dan itu berarti kemampuan batu ponarinya juga menghilang. Tidak hanya itu, Dewa Jilin juga menjawab semua doa dari orang-orang di sana kalau mereka bisa bertahan sejauh ini bukan karena berkat dari leluhur atau dewa mereka, melainkan karena kerja keras mereka masing-masing. Jadi bisa dikatakan semua itu hanyalah soal mindset. 不可思议！
Setelah kejadian tersebut yang membuat senjata sihir kembali aktif dan wilayah Jianyu juga lebih percaya diri untuk mengatasi krisis Lautan Ming, Yue pun memberikan tanggung jawab wilayah Jianyu kepada penasehat di mana dia akan kembali ke Fulong bersama Huzi dan Zhao dan juga membawa sebagian prajurit untuk membantu mereka. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Tuan Besar yang tiba-tiba merasa kalau waktunya akan segera tiba. Di mana ternyata dia juga telah memberikan elemen intinya kepada Xiao Xuan sehingga beberapa hari ini dia hanya bertahan menggunakan sisa-sisa energinya. Dan akhirnya beliau pun berubah ke wujud aslinya yaitu kuas ajaib untuk selamanya. Kembali ke Huzi dan yang lainnya yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke wilayah Fulong. Saat itulah mereka tiba-tiba diserang oleh puluhan bandit di mana pemimpin mereka menggunakan topeng khas dari wilayah Julun yang terkenal barbar. Tapi karena saat itu Huzi sedang pergi ngeteng rokok, mereka pun dibuat kewalahan menahan serangan perampok tersebut sampai akhirnya entah apa alasannya Zhao ditangkap dan dibawa pergi setelah dirinya membuka topeng dari pemimpin bandit tersebut. Di sini mereka lalu meminta bantuan dengan mengirim surat ke Xiao Xuan dan Huzi yang baru mengetahui kalau Zhao diculik pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Di mana ternyata bandit tersebut berasal dari wilayah Julun yang saat ini membuat kamp pengungsian di tengah hutan setelah desa mereka diterjang oleh gelombang Lautan Ming. Di sisi lain, ternyata alasan pemimpin bandit itu menculik Zhao adalah untuk dijadikan sebagai istrinya. Saat itulah pasukan Yue yang sedari tadi bersembunyi di balik semak-semak lalu menyerang kamp tersebut, sedangkan Huzi dan Yue menyusup melalui jalan belakang menuju ke kamp utama untuk menyelamatkan Zhao. Pemimpin bandit yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas keluar dengan membawa pedang besar miliknya untuk melawan Huzi dan Yue, di mana ketika mereka berhadapan, tiba-tiba pusaka sihir dan pedang pemimpin bandit itu bergetar. Dan dari sini bisa dipastikan kalau pusaka sihir berhubungan dengan pedang milik pemimpin bandit tersebut. Sialnya karena kalah jumlah, Huzi dan yang lainnya harus mundur di mana Yue justru ketahuan oleh orang yang pernah dibebaskannya saat berada di penjara Jianyu kemarin. Disinilah pemimpin bandit tersebut menjelaskan kalau alasannya membawa pulang Zhao dan ingin menikahinya adalah karena adat mereka, yaitu siapapun lawan jenis yang memegang topeng sakral mereka harus segera dinikahi. Mendengar hal itu, menilai kalau pemimpin bandit tersebut sebenarnya baik. Akhirnya Zhao juga menjelaskan kalau dia adalah pemimpin Fulong, di mana ternyata kabar mengenai cerita tentang seorang wanita yang dengan gagah berani memimpin para pasukan pembasmi siluman sudah sampai ke sana dan langsung membuat pemimpin bandit tersebut segan. Di sini beliau juga bercerita kalau dia adalah pemimpin dari wilayah Julun yang terpaksa menjadi bandit karena seluruh wilayah Julun telah rata terkena Lautan Ming, di mana alih-alih menjadi suami istri, mulai saat ini mereka pun bersumpah menjadi kakak beradik. Di sisi lain, Huzi yang sudah mendapat bantuan dari Xiao Xuan masih berniat untuk menyelamatkan Zhao dan Yue. Namun anehnya, camp tersebut menjadi sangat sepi di mana ternyata semua orang berkumpul di camp utama untuk merayakan pengangkatan saudara pemimpin mereka. Di mana tentu saja kejadian itu membuat Huzi dan Xiao Xuan mak plenggong ketika melihat pemimpin Julun dan Zhao sudah begitu akrab satu sama lain.
Keesokan harinya, Huzi dan yang lainnya pun berpamitan dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya ke wilayah Fulong, di mana alih-alih bergembira karena telah berhasil mengaktifkan kembali pusaka sihir, mereka justru disambut dengan berita kematian Tuan Besar. Setelah memberikan penghormatan terakhir, tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung mengetes kekuatan senjata sihir untuk membelah Lautan Ming. Dan sekarang, masalahnya pusaka sihir itu hanya mampu membelah Lautan Ming selama sekitar 15 menit. Dan untuk mengatasi hal itu, mereka membutuhkan kendaraan yang super cepat agar bisa sampai ke lembah puncak dalam waktu kurang dari 15 menit. Di sini mereka pun sempat melakukan eksperimen dengan mendorong kereta kuda menggunakan teknik pedang terbang. Namun tetap saja hal itu masih jauh dari angka yang diharapkan. Sampai pada akhirnya pemimpin Julun dan pasukannya muncul dengan membawa kereta zaman Fir'aun yang mampu bertahan menahan gelombang Lautan Ming karena terbuat dari sisa-sisa tulang kaisar siluman. Singkat cerita, setelah selesai memodif kereta Fir'aun dengan menambahkan karburator PE28 yang akan membuat kereta itu lebih racing, akhirnya mereka pun bersiap untuk memulai perjalanan menuju ke lembah puncak. Di sini untuk menyatukan orang-orang dari 3 wilayah tidak bisa begitu saja dengan mudah. Namun dengan ketegasan yang diperlihatkan Zhao, dia meminta kepada semua orang untuk tampil all out dan sejenak melupakan cicilan mereka demi mensukseskan misi mereka kali ini, yaitu menuju ke lembah puncak untuk membasmi para siluman. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata Yanran secara diam-diam mengikuti perjalanan tersebut dengan menyamar menjadi salah satu di antara mereka. Keesokan harinya tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas dengan membuat formasi menggunakan mutiara merah. Gampangnya seperti kantong 4 dimensi milik Doraemon yang bisa membuat ruangan sendiri sehingga bisa memuat lebih banyak orang. Awalnya perjalanan mereka sama sekali tidak mengalami hambatan, mengingat sebelumnya kendaraan mereka telah ditune up di bengkel Ucup. Sampai pada akhirnya karena digeber terus, masalah muncul ketika bagian knalpot kereta Fir'aun tiba-tiba malfungsi. Dimana di sini pengawal dari pemimpin Julun dan pengawal Yue keluar untuk memperbaiki, dan alhamdulillah mereka berhasil menangani hal itu. Namun sayangnya pengawal pemimpin Julun harus tewas setelah gagal dalam upayanya untuk kembali naik ke kereta. Singkat cerita, sesampainya di TKP, Zhao lalu membagi 3 kelompok untuk menemukan jalan menuju ke lembah puncak. Zhao bersama Huzi, Soleh, dan beberapa pembasmi siluman lainnya, Xiao Xuan bersama Jumar dan pengawal Yue, sedangkan sisanya mendirikan tenda untuk tempat beristirahat. Namun baru beberapa menit berjalan, kelompok Zhao mendapat masalah ketika dihadang oleh beberapa ekor siluman putih yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Karena siluman tersebut tidak ada habisnya, akhirnya Zhao pun menyuruh yang lainnya untuk segera kembali ke tenda dan meminta bantuan, sementara dirinya dan Huzi akan menahan para siluman tersebut. Di tengah pertarungan itu, Huzi sempat terkena jurus ilusi yang memperlihatkan wujud ibunya, di mana hal itu hampir membuatnya celaka. Beruntung Zhao berhasil menyadarkannya dengan menggunakan tombaknya. Namun tanpa tombaknya, Zhao adalah sasaran empuk bagi para siluman itu, di mana dia akhirnya terperosok masuk ke dalam pasir, dan Huzi yang melihat hal itu pun bergegas untuk menyusulnya, dan mereka berakhir terperangkap di dalam sebuah gua.
Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan kelompok Xiao Xuan yang juga mendapat masalah di mana mereka menemukan perangkap yang terbuat dari teknik benang sutra mirip seperti milik Jumar. Di mana Jumar pun memastikan kalau itu adalah salah satu jurus andalan milik leluhurnya yang telah hilang ratusan tahun yang lalu. Saat itulah tiba-tiba mereka diserang oleh orang misterius yang menutupi wajahnya hingga akhirnya Xiao Xuan pun bekerja sama dengan si Jumar untuk menghentikan serangan tersebut dan mereka dibuat terkejut ketika melihat wajah orang itu yang memiliki wajah sama persis dengan si Jumar, cuma yang ini ada alisnya. Ternyata orang itu merupakan leluhur keluarga Jumar yang masuk dalam kelompok pembasmi siluman bersama Wuji, leluhur Xiao Xuan juga yang 500 tahun lalu pergi ke lembah puncak untuk melawan kaisar siluman. Dimana tentu saja kemunculan orang itu membuat semua orang terkejut karena selama ini beliau telah dikabarkan tewas. Tapi entah kenapa ekspresi orang itu sangat datar di mana dia tanpa ragu-ragu langsung melancarkan serangan secara membabi buta. Beruntung berkat combo teknik Xiao Xuan yang digerakkan dengan benang perak milik Jumar dan dibantu neneknya Xiao Xuan, mereka berhasil menjiret orang tersebut. Lalu ketika si Jumar mengecek tubuh leluhurnya, dari sinilah akhirnya dia baru menyadari kalau ternyata orang itu dijadikan boneka hidup oleh seseorang dan bisa dipastikan kalau semua itu merupakan ulah dari Yimei. Dimana hal itu diketahui ketika Jumar menemukan beberapa paku jimat di dalam semua sendinya dan satu-satunya orang yang mengetahui tentang teknik itu adalah Yimei. So akhirnya untuk melepaskan siksaan tersebut, Jumar pun melepas semua paku jimat itu yang membuat leluhurnya pun tersadar. Begitu tersadar, Jumar lalu memperkenalkan dirinya di hadapan leluhurnya yang merupakan keturunannya, di mana beliau pun sempat terkejut ketika mengetahui kalau dirinya telah terjebak di sana selama 500 tahun dan otomatis membuatnya pangling dengan kondisi sekarang di tempat tersebut yang gersang dan tidak ada kehidupan sama sekali. Terakhir dalam keadaan sekarat, beliau juga memberikan elemen intinya kepada si Jumar sebelum akhirnya beliau bisa meninggal dengan tenang. Setelah peristiwa itu, mereka memutuskan kembali ke tenda untuk merencanakan langkah selanjutnya, di mana tiba-tiba mereka melihat suara tanda bahaya yang disumet oleh kelompok Huzi, dan akhirnya mereka pun langsung OTW ke tempat di mana suara tersebut berasal. Dan begitu sampai di sana, ternyata suar itu bukan berasal dari Huzi, melainkan kelompok pembasmi siluman yang sebelumnya diperintah oleh Zhao untuk kembali ke tenda. Di mana Xiao Xuan lalu menyuruh mereka untuk segera kembali, sementara dirinya, Yue dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Huzi dan Zhao. Kembali ke Huzi dan Zhao yang masih terjebak di dalam gua dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Saat itulah mereka dibuat terkejut ketika melihat arwah seseorang yang ternyata itu adalah leluhur Zhao yang dikatakan memiliki ilmu tombak terhebat sepanjang sejarah, yang juga 500 tahun lalu ikut dalam kelompok pembasmi siluman yang dipimpin oleh Wuji. Berbeda dengan leluhur Jumar yang memiliki sifat kalem dan tidak sombong, di sini leluhur Zhao terkesan kolot, arogan dan bermulut pedas, karetnya 2, di mana beliau tidak terima ketika mendengar sekte Zhao saat ini dipimpin oleh seorang wanita karena hal itu dianggap sebagai kemunduran. Beliau pun lalu menceritakan kisahnya yang waktu itu bertarung melawan puluhan siluman dan sebagian besar dari mereka gugur karena dihabisi oleh seekor siluman harimau ekor 9. Dia pun terkena reruntuhan dan terkubur di sana, namun dia sendiri juga bingung setelah 500 tahun, bahkan jasadnya sendiri telah hancur, kenapa rohnya masih terperangkap di tempat itu. Walaupun begitu, di balik sifatnya yang angkuh dan arogan, sebenarnya beliau ini memiliki kepribadian tegas dan disiplin demi menjaga kehormatan keluarganya. Dan melihat kesetiakawanan Zhao dan Huzi, akhirnya beliau melunak dan akan mewariskan jurus-jurus tombak ciptaannya yang telah putus semenjak dirinya terjebak di lembah puncak.
Dan diperlihatkan ternyata ada alasan di balik sifat sombongnya, yaitu kemampuan tombaknya yang memang berada di level lain, di mana dia justru mengajari Zhao untuk melupakan semua teori dasar dan mulai menggunakan elemen intinya untuk membuat serangannya berkali-kali lipat lebih kuat. Di sisi lain, Zhao yang bisa langsung paham pun tidak kalah berbakat, di mana jurus-jurus yang seharusnya baru bisa dikuasai dalam beberapa bulan, dia langsung bisa menguasainya hanya dalam beberapa menit. Ternyata alasan arwahnya masih terperangkap di dalam gua tersebut adalah karena beliau masih kepikiran belum mewariskan jurus-jurus tombaknya kepada keturunannya. Dan begitu beliau melihat Zhao mampu menguasai jurus tersebut, arwah leluhur Zhao itu langsung bisa meninggal dengan tenang. Setelah Zhao berhasil menguasai elemen inti leluhurnya, di sini diperlihatkan kekuatan Zhao yang naik secara signifikan, di mana hal itu dibuktikan ketika dia dapat dengan mudah menghancurkan dinding batu untuk membuat jalan keluar dari gua tersebut. Namun masalahnya, mereka tidak tahu mereka berada di mana, dengan kata lain mereka tersesat. Sementara tubuh Zhao telah menggunakan setengah elemen intinya yang membuat Huzi terpaksa membopongnya. Sampai akhirnya mereka ditemukan oleh Xiao Xuan dan yang lainnya dengan kondisi terbaring di tengah padang pasir. Melihat hal itu, akhirnya mereka pun bergegas membawa Huzi dan Zhao kembali ke camp. Namun mereka justru mendapatkan masalah baru, di mana Yimei membuat jebakan bunga putih yang merambat dengan begitu cepat. Dan setelah diteliti lebih lanjut, Jumar pun menyadari kalau tumbuhan tersebut bernama bunga pemikat yang diceritakan mampu menghisap darah manusia. Bahkan tanaman tersebut juga telah menjalar mendekati area tenda, di mana Huzi dan Zhao yang baru tersadar dari pingsannya pun terpaksa ikut membantu melawan tanaman tersebut. Sampai pada akhirnya bunga itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan menyebarkan racun yang mampu memikat seseorang untuk membuat targetnya pingsan. Tidak berselang lama, Xiao Xuan dan Jumar muncul untuk memberitahu kalau bunga pemikat itu adalah tanaman sihir yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu berwarna merah saat siang hari dan mengeluarkan serbuk bunga yang mampu membuat seseorang berhalusinasi sampai tidak sadarkan diri. Sementara saat malam hari, bunga tersebut akan berubah warna menjadi putih, di mana batangnya akan merambat dan menyeret korbannya untuk dijadikan sebagai sumber makanannya. Lalu berhubung bunga tersebut adalah tanaman sihir, satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan menghancurkan induk atau pangkal utama dari tumbuhan itu sendiri. Tanpa buang waktu, Huzi, Xiao Xuan, Zhao, dan Jumar pun bergegas untuk mencari induk bunga pemikat itu, sementara neneknya Xiao Xuan dan yang lainnya stay di tenda untuk membuat perisai pelindung demi melindungi mereka dari ancaman serbuk bunga pemikat.